Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang budiman. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ormas Islam yang eksistensinya sering dipertanyakan tentang kebenaran ajarannya. Apakah ormas ini sesat? Apakah ormas ini sesuai dengan syariat? Mengapa ormas ini terkesan sembunyi-sembunyi? Dan lain-lain. Ormas ini adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Banyak yang belum paham cara membedakan antara anggota dan organisasinya. Oke, kita bahas organisasinya. Organisasi LDII secara hukum memang sah, tercatat pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam atau YAKARI. Pada musyawarah besar tahun 1981, namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam Lemkari. Dan pada Mubes tahun 1990 dirubah dari Lemkari yang sama dengan akronim Lembaga Karatedo Indonesia diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang disingkat LDII. Didirikan oleh Dr. Andes Nur Hashim, Dr. Andes Edi Masyadi, Dr. Andes Bahruni Hertanto, dan lain-lain. Itu yang tercatat dari referensi di Wikipedia. LDII berkantor pusat di Jalan Arteri Tentara Pelajar nomor 28 Patal, Jakarta Selatan. Ketua umumnya adalah Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Abdullah Syam MSc. Itu adalah catatan bahwa LDII sah secara hukum. Kemudian yang kedua, anggotanya. Anggota LDII adalah masyarakat atau orang-orang yang tulus mencari jalan Tuhannya. Yang mereka yakini pendiri LDII adalah Nur Hasan Ubaidah, bukan Dr. Andes Nur Hashim dan kawan-kawan. Pusat organisasinya adalah di Jawa Timur, bukan di Jakarta Selatan seperti yang tercatat pada pemerintah yang sah. Apakah mereka mengakui Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Abdullah Syam MSc itu adalah orang tertinggi di organisasi mereka? Jawabannya adalah bukan. Pemimpin tertinggi mereka adalah sekelas imam atau Amirul Mukminin, khalifahnya umat Islam sedunia, lebih tinggi dari Presiden Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah Abdul Aziz, Amirul Mukminin LDII yang sebelumnya juga pernah disandang oleh kakak kandungnya, yaitu Abdul Thohir, yang dulu mewarisi kepemimpinan ayahnya, yaitu Nur Hasan Ubaidah sebagai pendirinya. Dari sini kita bisa melihat kejanggalannya. Antara organisasi dan anggota organisasinya tidak sejalan. Itulah yang kadang disebut-sebut LDII itu sesat dan menggunakan propaganda untuk menutupinya. Tapi, jika ada anggota LDII yang dibilang sesat, mereka pasti marah, walaupun sebenarnya mereka tidak tahu di mana kesalahannya. Dan lebih ironisnya lagi, ketika mereka berkata, kita organisasi yang sah dan diakui pemerintah, kok bisa dibilang sesat? Ini adalah logika yang tidak didasari oleh saringan nalar. Contohnya begini, ketika ada orang awam bertanya, di mana pusat organisasi LDII? Orang yang sadar bahwa LDII sah secara hukum, dia akan menjawab, sudah pasti berpusat di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Arteri Tentara Pelajar nomor sekian dan seterusnya. Tapi, orang yang sadar LDII itu sesat secara akidah, justru dia akan menjawab begini, LDII berpusat di Jawa Timur, bisa jadi Burengan, Kediri, atau mungkin Gading Mangu Jombang, atau mungkin Kertosono. What? Jadi kalau ada orang yang berkata seperti itu, artinya dia sadar bahwa dia berbohong. Dia sadar ada gerakan rahasia yang informasinya tidak boleh disebarluaskan. Tapi dia tidak sadar kenapa dia harus berbohong, dan dia tidak sadar kebohongannya justru membuatnya bangga karena merasa eksklusif. Ini yang akan kita bahas nanti satu persatu. Ada banyak hal yang menarik tentang organisasi ini. Kita akan bahas apa itu Islam Jamaah, apa itu infak rutin, dan apa itu baiat di video-video berikutnya. Kita tidak akan membahas ajaran Quran hadisnya, karena semakin kita mempertanyakan ajaran itu, belenggu yang mengikat mereka justru akan semakin kuat. Kita tidak boleh menyalahkan ajaran itu selama mereka merasa ajaran mereka adalah Quran dan hadis yang tidak bisa mereka dapatkan dalam tanda kutip di luar organisasinya. Tapi yang akan kita pertanyakan adalah konsep keorganisasiannya, sehingga kita bisa sadar dan mereka bisa sadar apakah benar Islam mengajarkan manusia untuk membelenggu manusia lainnya lewat agama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.